Hai semuanya. Kita berjumpa kembali di kelas kehidupan. Kali ini, kita akan membahas beberapa trik tentang bagaimana cara menemukan karakter sejati orang-orang di sekitar kita. Melalui beberapa trik dan cara psikologis yang sederhana tapi penuh makna. Kita akan membahas, serta mengupas hingga tuntas, tentang bagaimana cara menguak karakter sejati orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa terkadang orang berperilaku berbeda saat mereka berpikir kita tidak memperhatikan? Atau kenapa ada beberapa orang yang kelihatannya selalu memanfaatkan kebaikan kita? Di video kali ini, kita akan mengeksplorasi beberapa strategi cerdas untuk menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, jika Anda sudah siap untuk mempelajari cara melihat melalui kedok-kedok yang orang kenakan, dan menemukan siapa saja yang benar-benar mereka, tetaplah bersama kami. Ayo kita mulai. Satu. Berpura-puralah lugu untuk melihat siapa yang berbohong padamu. Berpura-pura lugu mungkin akan terdengar sedikit aneh, bukan? Tapi percayalah, ada kekuatan tersembunyi dalam bertingkah yang seolah-olah kita tidak tahu banyak. Ketika kita berpura-pura lugu, kita sebenarnya sedang memberikan panggung bagi orang lain untuk bertingkah laku sesuai keinginan mereka. Ini seperti memberikan mereka tali, untuk melihat apakah mereka akan menggunakan tali tersebut untuk membangun jembatan, atau justru menggunakannya untuk kepentingan yang kurang baik. Coba Anda bayangkan, Anda sedang berdiskusi tentang topik yang sebenarnya Anda kuasai, tapi Anda lebih memilih untuk tidak banyak berkomentar, dan mengajukan pertanyaan yang seolah-olah Anda baru mengenal topik tersebut. Reaksi orang lain dapat memberi wawasan yang lebih. Beberapa orang mungkin akan berusaha membantu dengan memberikan penjelasan yang jujur dan detail. Sementara yang lain mungkin akan mengambil kesempatan ini untuk membohongi atau memanipulasi demi keuntungan pribadi mereka. Cara ini bukan tentang menipu, tapi tentang mengobservasi. Ini adalah cara untuk melihat siapa yang memilih jujur dan transparan dengan Anda, dan siapa yang cenderung memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi mereka. Melalui pendekatan ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karakter sejati orang-orang di sekitar Anda. 2. Diam untuk melihat siapa yang menyepelekanmu. Di dunia yang penuh dengan kebisingan ini, diam dapat menjadi alat yang sangat kuat. Banyak dari kita terbiasa untuk terus-menerus berbicara, atau perlu mengisi setiap keheningan dengan suara. Tapi tahukah Anda, bahwa dengan sering memilih untuk diam, kita sebenarnya dapat belajar lebih banyak tentang orang lain, daripada saat kita berbicara. Dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengisi ruang percakapan. Ini bisa mengungkapkan banyak hal. Misalnya, dalam sebuah diskusi, ketika Anda memilih untuk diam dan mendengarkan, Anda mungkin akan melihat siapa yang merasa tidak nyaman dengan keheningan dan ingin cepat mengisinya. Anda juga mungkin dapat melihat siapakah yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyatakan pendapat atau gagasan mereka, dan siapa yang cenderung menyepelekan gagasan orang lain. Lebih dari itu, ketika Anda berdiam, Anda juga memberikan ruang kepada orang lain untuk menunjukkan apakah mereka menghargai pendapat Anda atau tidak. Anda juga dapat melihat siapa yang benar-benar tertarik dengan apa yang Anda pikirkan, dan siapa yang hanya menunggu giliran untuk berbicara. Ini memberikan Anda sudut pandang tentang siapa yang menghormati Anda, dengan siapa yang mungkin hanya fokus kepada diri sendiri. Diam bukan berarti pasif,
Sebaliknya, ini adalah cara yang aktif untuk mengamati, belajar, serta memahami tentang dinamika kehidupan sosial yang ada di sekitar kita. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda pelajari hanya dengan mendengarkan dan mengamati. 3. Jadilah baik untuk melihat siapa yang memanfaatkanmu. Baik di sini bukan hanya tentang melakukan kebaikan secara sporadis, tapi menjadikan kebaikan tersebut sebagai bagian dari karakter diri kita. Kita tak jarang mendengar kata pepatah, lakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dan inilah yang ingin kita bahas. Namun di sisi lain, menjadi baik secara terus-menerus akan memberikan kita kesempatan yang unik untuk melihat siapa yang memanfaatkan kebaikan kita. Ketika Anda secara konsisten menunjukkan kebaikan, Anda tidak hanya membangun reputasi sebagai seseorang yang positif, tetapi secara tidak langsung, Anda dapat menguji seseorang yang di sekitar Anda. Beberapa orang akan menghargai kebaikan Anda, dan membalasnya dengan cara yang sama. Ini menunjukkan siklus yang positif dari pemberian, dan menerima yang sehat, serta memperkuat hubungan. Namun juga ada orang yang melihat kebaikan Anda, sebagai kesempatan untuk memanfaatkan. Mereka mungkin mulai mengharapkan lebih, seringkali tanpa berpikir untuk membalas budi. Ini bukan tentang menghentikan kebaikan Anda, tapi lebih tentang menjadi sadar dan bijak dalam memilih kepada siapa Anda memberikan energi dan waktu Anda. Menjadi baik juga adalah cara untuk mengajarkan kepada orang lain melalui contoh. Ketika mereka melihat dampak positif dari tindakan Anda, itu bisa mendorong mereka untuk bertindak serupa. Dan bagi mereka yang memanfaatkan, ini menjadi pelajaran tentang nilai dan pentingnya kebaikan dalam berhubungan yang sehat. Jadi, tetaplah menjadi sumber dari kebaikan. Jadikan itu sebagai identitas Anda. Dan saat Anda melakukannya, perhatikan dengan seksama. Anda dapat belajar banyak tentang orang lain, dan juga diri Anda sendiri. 4. Perbanyak mengalah, untuk melihat siapa yang menginjakmu. Mengalah di sini, tidak berarti kita lemah atau tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, mengalah bisa menjadi strategi cerdas, untuk mengungkap karakter sejati orang di sekitar kita. Dengan sering mengalah, kita memberikan ruang bagi orang lain, untuk menunjukkan sikap asli yang mereka miliki terhadap kita. Mengalah bisa dalam bentuk apa saja. Seperti membiarkan orang lain memilih restoran untuk makan siang, atau mengalah dalam diskusi, meskipun kita tahu bahwa kita benar. Tindakan yang seperti ini, meskipun terlihat sepele, bisa memberi kita wawasan yang berharga tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, ketika mereka merasa mengontrol situasi. Orang yang menghargai kita, akan menyadari kebaikan kita, dan tidak akan mengambil keuntungan dari kesediaan kita untuk mengalah. Mereka akan berusaha untuk mencari keseimbangan, dan memastikan bahwa suara kita juga didengar. Di sisi lain, orang yang cenderung menginjak kita, akan menunjukkan sifat aslinya ketika mereka melihat kita sering mengalah. Mereka mungkin akan menjadi lebih dominan, atau bahkan memanfaatkan kesediaan kita untuk tidak bersikeras pada pendapat, atau keinginan kita. Mengalah juga mengajarkan kita tentang kesabaran, dan penerimaan. Ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar, dalam hubungan antar personal. Dan membantu kita memilih pertarungan kita dengan bijak. Tidak setiap perbedaan perlu menjadi konflik, dan tidak setiap keinginan kita perlu dipenuhi, jika itu berarti merusak hubungan yang berharga. Namun perlu kita ingat bahwa, mengalah bukan berarti selalu menyerah, pada apa yang terasa penting bagi kita. Kita tetap harus memiliki batasan, dan tidak membiarkan diri kita terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain. Mengalah adalah tentang memilih momen dengan bijak,
dan menggunakan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman kita tentang dinamika hubungan kita dengan orang lain. 5. Teruslah beri kepercayaan, supaya kamu tahu siapa yang mengkhianatimu. Memberikan kepercayaan kepada orang lain, menunjukkan kekuatan karakter dan kemampuan untuk melihat yang terbaik. Ketika kita terus memberikan kepercayaan, kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuktikan diri mereka. Ini adalah ujian karakter bagi mereka. Beberapa orang mungkin membalas kepercayaan kita dengan kejujuran dan integritas, memperdalam hubungan kita dengan mereka. Namun sayangnya, ada juga kemungkinan mereka memilih untuk mengkhianati kepercayaan tersebut. Menghadapi pengkhianatan bisa sangat menyakitkan bagi kita, tapi itu juga dapat memberikan kita pelajaran yang berharga. Ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya memilih dengan bijak kepada siapa kita memberikan hati dan jiwa kita. Jadi, teruslah beri kepercayaan. Tetapi kita juga harus melakukannya dengan mata terbuka dan hati yang bijaksana. Gunakan pengalamanmu untuk membimbing keputusan Anda, tapi jangan biarkan rasa takut akan pengkhianatan menghentikan Anda dalam membangun hubungan yang bermakna dan tulus. Itulah beberapa tips dan cara psikologis untuk membantu kita menguak karakter sejati dari seseorang di sekitar kita. Dengan cara berpura-pura lugu, diam, jadilah baik, perbanyak mengalah, hingga terus memberi kepercayaan. Setiap tips ini memberikan pelajaran yang berharga untuk kita tentang hubungan interpersonal dan diri kita sendiri. Dan perlu diingat, bahwa tujuan kita di sini bukan untuk menghakimi atau memanipulasi, tapi untuk memahami lebih dalam orang-orang di sekitar kita. Dalam pembahasan kali ini, kita juga dapat belajar banyak hal tentang diri kita sendiri. Tentang kekuatan, kelemahan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan. Dan semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menginspirasi, serta memberi nilai tambah bagi diri kita. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, tetaplah menjadi pribadi yang positif, serta dapat berinteraksi baik dengan orang di sekitar kita. Sekian pembahasan tentang tips serta cara psikologi dalam membuka sifat asli seseorang di sekitar kita. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.